Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Emakulata Ari Lestari. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Jenar, Kabupaten Sragen. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas 11 Maret Surakarta dengan nomor UKG 2015 019 15629 dan NIM PPG X 9023 082 984. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas untuk memimpin jalannya doa ini. Silahkan ketua kelasnya. Kita berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya? Baik. Anak-anak sehat? Sehat. Nah, terima kasih. Kita bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesehatan. Pada hari ini bisa mengikuti pembelajaran. Itu merupakan anugerah yang luar biasa. Coba untuk baju, silahkan dicek dulu sudah rapi, dasinya, kebersihan kelas. Ya, terima kasih. Sebelumnya ini saya absensi dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Awan Maulana, Ahmad Nasiruddin, Akbar Alamsah, Alzenas, Andika Pratama, Angga, Azara, Bilal Mustafa. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita menyanyikan lagu yaitu yang berjudul Tanah Airku Tidak Kulupakan. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini. Tanah air ku tidak kulupakan, dan terkenang selama hidupku. Biarpun kaya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang mazmur dikata orang, tetapi kampung
dan rumahku. Di sana lagu rasa senang dan aku takut lupakan engkau ku banggakan. Aku yang ku cintai, engkau ku hargai. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, yaitu nanti materi tentang bab 5, menghargai lingkungan dan budaya lokal, tetapi nanti kita ambil sub B, yaitu budaya lokal. Tetapi kalian harus tahu, kemarin kita mempelajari tentang materi apa? Yaitu tentang mengenal lingkungan sekitar. Mengenal lingkungan sekitar itu berarti lingkungan yang ada di sekitar kalian. Dan juga tentang flora dan fauna. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui diskusi, diharapkan peserta didik mampu menghargai budaya lokal di Indonesia dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, diharapkan peserta didik mampu menganalisis budaya lokal tentang permainan tradisional dengan benar. Jadi nanti pembelajaran hari ini itu kalian menganalisis berbagai permainan tradisional yang melalui LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi cakupan materi yang nanti kita pelajari hari ini, yang pertama itu tentang materi budaya lokal yang ada di sub B, bab 5. Terus setelah itu, awal dari pembelajaran nanti Bu Guru akan menampilkan gambar tentang budaya lokal. Nanti kalian mengamati gambar yang saya tayangkan di depan. Setelah gambar tersebut, baru penayangan video tentang budaya lokal. Setelah itu, teknik penilaian yang Bu Guru lakukan hari ini untuk menilai dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, ada penilaian pengetahuan, yaitu yang berupa asesmen formatif. Akhir pembelajaran nanti kalian mengerjakan secara mandiri dari lembar kerja yang nanti Bu Guru bagikan. Yang kedua, penilaian sikap yang berupa sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Bagaimana cara kalian nanti berdiskusi, bekerja sama dalam kelompok kalian masing-masing, dan juga bagaimana kalian nanti untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Itu teknik penilaian yang akan Bu Guru lakukan hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Coba dilihat dari yang namanya nih. Yang pertama, apa
yang kalian ketahui tentang budaya lokal? Siapa yang mau menjawab? Siapa? Oh, Mbak Windy. Ya. Budaya lokal adalah semua ide, aktivitas, dan hasil aktivitas manusia dalam suatu kelompok masyarakat di lokasi tertentu. Ya, jadi budaya lokal itu suatu tradisi yang ada di daerah tertentu. Betul apa salah? Betul. Betul. Ya, kita kasih 1 poin buat yang berani menjawab. Yang kedua, sebutkan contoh budaya lokal yang ada di sekitar kalian. Siapa yang menjawab? Oh, Mas Fahrul, silahkan. Museum, candi, masjid, dan peninggalan kerajaan-kerajaan kuno. Ya, jadi budaya lokal yang ada di sekitar kita. Ada candi? Ada. Candi apa? Borobudur. Candi Prambanan. Kalau museumnya museum Sangiran. Sangiran. Pinter ya. Nih, ada bonus 1 lagi buat yang berani menjawab. Untuk yang ketiga, bagaimana cara menjaga budaya lokal tersebut? Siapa yang mau menjawab? Ya, Mbak Margareta, silahkan. Dengan cara melestarikan budaya tersebut, dengan cara mengenalkan budaya lokal tersebut kepada daerah lain dan mengekspor barang kesenian yang ada. Ya, jadi kita menjaga budaya lokal itu bisa dengan memperkenalkan budaya kita ke kancah internasional. Itu tentang gambar apa ini? Ya, pinter. Festival budaya. Siapa yang pernah melihat festival budaya? Tunjuk jari. Sudah pernah belum? Belum. Di televisi? Nah, sudah. Itu tentang festival budaya. Yang kedua, gambar apa ini? Pawai. Ini pawai budaya. Kalian sudah pernah melihat? Sudah. Jadi, pawai budaya biasanya dilakukan untuk memperingati peringatan 17 Agustus. Biasanya di daerah-daerah tersebut itu ada memperkenalkan budaya lokal yang ada di daerahnya sendiri. Jadi itu gambar tentang budaya lokal yang ada di daerah. Sebelum kita lanjutkan, mungkin dari kalian ada yang ditanyakan dulu. Kalau tidak, kita lanjutkan untuk masuk ke materinya. Sekarang kalian buka buku paket kalian halaman 95 sampai 98. Sebelum Bu Guru menampilkan video pembelajaran. Dibaca halaman 95 sampai 98. Kurang lebih waktu 5 menit. Kalau kalian nanti mempelajari materi itu, kalian bisa menjawab akhir dari
pertanyaan formatif ini. Pancasila dan keluarga berarti untuk siswa kelas 7 SMP. Kali ini kita masih belajar bersama pada bab yang kelima, menghargai lingkungan dan budaya lokal. Sub pokok bahasa kita kali ini adalah menghargai budaya lokal. Setelah mengamati lingkungan masing-masing, termasuk tempat-tempat pentingnya, saatnya memperhatikan budaya lokal. Seperti kalian tahu, budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Begitu pula budaya di daerah masing-masing dan juga dapat disebut sebagai budaya lokal. Wilayah yang disebut lokal dimulai dari lingkungan terdekat, yakni dari pemukiman sendiri. Selanjutnya, cakupannya dapat diperluas hingga desa atau kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten atau kota. Perhatikan apa ragam budaya di daerah sendiri itu agar dapat dikembangkan di daerah. Yang disebut sebagai budaya lokal ini antara lain mencakup situs lokal, tradisi lokal, kesenian tradisional yang ada di daerah masing-masing hingga permainan tradisional. Hal-hal ini juga menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang berperan buat mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur. Siapa dari kalian yang akan menceritakan isi video tersebut? Coba tunjuk jari. Mas Alzenas. Dengarkan dari pendapat Alzenas tentang isi video tersebut. Video tersebut menayangkan tentang budaya lokal yang mencakup situs lokal, tradisi lokal, kesenian tradisional, dan permainan tradisional. Ya, betul apa tidak? Untuk isi video tersebut itu apa yang sudah kalian amati. Jadi kalian kalau mengamati video tersebut itu berisi 4 hal. Sekarang kita bentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD. Kita bentuk kelompok itu saya hitung dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti ada 5 kelompok. Kita mulai ya. Mulai. 1, 2, 6, 1, 4, 5, 1, 6, 1. Nah, sekarang kalau sudah silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Sekarang masuk ke kelompoknya masing-masing. Susi kelompok berapa? Perhatikan dulu. Sebelum mengerjakan LKPD, nanti saya bagikan LKPD dari per kelompoknya masing-masing. Silakan diisi dulu identitas nama dari kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu nomor 1 berarti ketuanya, berarti nanti yang membacakan hasilnya. Nanti kelompok 2, 3, 4, 5 itu diisi nama kalian sesuai nama kelompoknya ya. Terus perhatikan dulu. Ada 4 gambar yang harus nanti kalian amati.
Jadi nanti kalian membaca soal yang ada di LKPD. Setelah itu dikerjakan, ada tabel, namanya apa, penjelasannya itu berarti bagaimana cara untuk memainkan. Ini kan berupa permainan tradisional. Ingin membacakan hasil kelompok kami. Nama anggota: 1 Margarita Siluasnya, 2 Elsa Yuliani, 3 Desita, 4 Wahrul, 5 Ahwan. Gambar 1. Enggrang. Permainan tradisional enggrang adalah bentuk permainan anak menggunakan alat yang terbuat dari bahan 2 belah bambu dan bambu lainnya sebagai penyangga. Permainan 2 adalah engklek. Permainan tradisional engklek adalah bentuk permainan anak menggunakan lembaran batu ke angka tersebut. Gambar 3, congklak. Permainan tradisional congklak adalah bentuk permainan anak menggunakan alat dari batu dan berpindah satu ke persatuan lainnya. Permainan 4 adalah gubak sodor. Permainan gubak sodor bisa untuk menjaga konsentrasi dan mengatur kecepatan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Nah, itu hasil dari kelompok 5. Kita kasih aplaus lagi yang berani. Silakan kembali ke tempat. Terus yang ketiga dari kelompok 4. Yang mau maju ke depan silakan, hasilnya dibacakan. Restu kita membacakan hasil dari kelompok 4. Dah, dengarkan dari kelompok 4.
Saya dari kelompok 4 akan mepresentasikan tabel budaya lokal permainan tradisional. Yang gambar pertama, egrang. Permainan egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu petuk untuk berjalan. 2. Sunda Manda. Sunda Manda adalah permainan yang dimainkan oleh anak-anak sebanyak 2-4 orang pemain. Nomor 3, congklak. Congklak merupakan salah satu jenis permainan tradisional yang menggunakan papan kayu dengan lubang yang berjumlah 14 hingga 16 lubang. Yang keempat, gobrak sodor. Gobrak sodor merupakan permainan menghalangi lawan untuk mencapai garis akhir. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kita kasih aplaus dulu dari kelompok 4. Silakan maju ke depan kembali. Ya. Terus kelompok 3. Kelompok 3 dulu. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Semangat. Adikku Dah, yang lainnya dengarkan dulu dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Permainan egrang. Menaiki tongkat bambu tersebut, kemudian permainan diminta untuk berjalan dengan menggunakan kaki egrang. 2. Engklek. Engklek adalah permainan tradisional anak-anak yang dimainkan di atas bidang berupa gambar 8 kotak yang 1 gambar gunung. Congklak. 3. Congklak. Congklak merupakan salah satu jenis permainan tradisional yang menggunakan papan kayu dengan lubang bulat yang berjumlah 14 hingga 16 lubang. 4. Gerobak sodor. Permainan gerobak sodor merupakan permainan menghalangi lawan untuk mencapai garis akhir, dimainkan oleh 2 tim. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kita kasih aplaus dari ya, terima kasih. Terus yang terakhir dari kelompok 1. Kelompok 1 yang lainnya tolong mendengarkan dulu. Pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami dengan anggota 1 Windy, 2 saya Alsinas, 3 Laylatun, 4 Iza, 5 Rido, dan 6 Akbar Alamsyah. Gambar nomor 1, egrang. Permainan tradisional egrang adalah bentuk permainan anak menggunakan alat yang terbuat dari bahan 2 bilah bambu dan bambu lainnya sebagai penyangga. 2. Engklek. Batu dilempar pada kotak pertama, setelahnya pemain mulai melompat-lompat dengan satu kaki di satu kotak ke kotak lainnya secara berurutan, kecuali kotak tempat batu. 3. Congklak. Untuk bermain congklak dibutuhkan 2 orang pemain yang mana posisi para pemain tersebut saling berhadapan. 4. Gobrak sodor. Permainan menghalangi lawan untuk mencapai garis akhir. Sekian presentasi kelompok kami, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini dari kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Ini saya mau kasih ice breaking. Tolong nanti kalian ikuti ya. Kita akan bertepuk tangan. Misalkan nanti, ayo duduknya nggak apa-apa seperti itu dulu.
Hadapnya boleh ke kelompoknya masing-masing, enggak apa-apa. Misalkan nanti kita tepuk 1, berarti kita tepuk 1. Kita tepuk 2, berarti kita tepuk 2. Kita tepuk 3, berarti kita tepuk 1, 2, 3. Kita tepuk 4 ya 1, 2, 3, 4. Kalau tepuk banyak berarti itu ya. Paham? Kita mulai dulu, latihan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk banyak. Nah, kita mulai. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 4, tepuk 2, tepuk 3, tepuk banyak. Ya, itu biar kalian refresh, biar kalian tahu, ternyata dalam pengerjaan LKPD dan juga kalian sudah presentasi itu biar fresh sebelum kita mengakhiri dari pembelajaran ya. Sekarang kita lanjutkan dari 5 kelompok yang sudah maju ke depan. Itu saya apresiasi ada 3 kelompok yang dalam kelompoknya itu saling bekerja sama. Saya bacakan ya, nanti silahkan ini ada, silahkan nanti bisa dipilih salah satu. Dari kelompok mana? Dua. Kita kasih aplaus. Silakan diambil salah satu. Ambil satu. Ya, nanti dibuka nanti setelah ini. Terus yang kedua, dari kelompok mana? 5. Silakan mengambil. Kelima, kelompoknya Margareta. Dan dari kelompok 4, Dava, silakan maju ke depan. Nah, nanti bisa dibuka nanti setelah pembelajaran berakhir. Jadi itu tentang pembelajaran hari ini. Coba dari anak-anak perhatikan dulu. Awal dari pembelajaran tadi sampai akhir, baik dari kalian mempelajari, yang kedua kalian mengamati gambar, mengamati video, dan juga kalian mengerjakan LKPD yang tadi sudah kalian diskusikan. Coba siapa yang mau memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Siapa? Valerin, ya ini sebelumnya. Perhatikan dulu refleksi dari teman kalian dari pembelajaran ini tentang apa yang sudah kalian kerjakan. Refleksi pembelajaran hari ini mengenai budaya lokal, situs lokal, tradisi lokal, kesenian tradisional, dan permainan tradisional. Dari LKPD yang sudah kalian kerjakan itu tadi tentang apa? Kesenian tradisional. Yang kalian kerjakan, LKPD-nya tentang? Permainan tradisional. Ya, permainan tradisional. Permainan apa saja? Egrang. 1, egrang. 2, Gobak sodor. Yang kedua? Engklek. Engklek. Yang ketiga? Congklak. Congklak. Yang keempat? Gobak sodor. Gobak sodor. Ya, terima kasih. Itu refleksi yang kalian pelajari hari ini.
sebelum kita akhiri, dari anak-anak ada yang bertanya dulu tentang materi ini. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Dari ya, Rudi. Ini ada pertanyaan dari teman kalian tentang materi ini. Apa perbedaan kesenian tradisional yang ada di daerah dengan kesenian klasik? Nah, apa perbedaan kesenian tradisional dengan kesenian klasik? Kesenian tradisional itu yang ada di daerah kita masing-masing yang mungkin kita pelajari hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Bagian mana, materi mana yang mudah untuk dipahami? Tentang apa? Oh, permainan tradisional. Semua sudah pernah melakukan? Pernah. Kalau bagian materi mana yang sulit? Tradisi lokal yaitu berupa apa tadi? Gotong royong. Apa yang nanti kalian lakukan untuk memperoleh hasil jika kalian materi hari ini tidak tercapai? Belajar, pinter. Besok minggu depan bisa dipelajari materi berikutnya, yaitu tentang menghargai makanan tradisional halaman 101. Bisa dipelajari materi tersebut untuk pertemuan berikutnya. Setelah itu kita lakukan untuk asesmen formatifnya dulu. Nanti silakan dikasih nama, nomor kelas, dikerjakan, bisa langsung di sini. Kerjakan, nanti langsung selesai dikumpulkan. Silakan dikasih nama, nomor kelas. Kasih nama, nomor kelas. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Doa. Mulai. Selesai. Selamat pagi, terima kasih.